Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi lil baiti ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar Anda sekalian? Hari ini tanggal 31 Agustus 2012. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan, iman serta kemampuan berpikir. Maka daripada itu tak lepas dari izin Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena sebesar-besarnya nikmat yang Allah berikan adalah nikmat kesehatan dan keimanan, kemampuan berpikir, dan bagian dari cara Allah supaya kita ini bisa mendapatkan ilmu. Nah, satu di antara ilmu Allah itu adalah ilmu agama. Bahkan ilmu-ilmu lain pun sebenarnya adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan ilmu tersebut, kita hendaklah belajar, tak berhenti belajar. Bahkan utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Begitu bunyi hadis menyebutkan, dari ayunan tuntutlah ilmu itu, dari ayunan hingga liang lahat. Ananda sekalian, pada pagi hari ini hingga siang saya akan menjelaskan tentang bab yang kedua ya, yaitu bab tentang jual beli dan kirat. Nanti kita bahas beberapa dapat untuk kemudian kita sambung ke pertemuan berikutnya nanti, baru nanti kita melaksanakan OH2. Baik Ananda sekalian, sebelum kita mulai, tak lupa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Ananda, kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai materi kita yang kedua ini. Baik Ananda sekalian, kita bahas pembahasan kali ini yaitu jual beli. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai' wa harramur riba. Ini adalah potongan ayat Al-Baqarah 275. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka pada kali ini kita akan membahas tentang jual beli. Jual beli adalah bertentangan atau sebuah sikap yang kemudian nanti akan bertentangan dengan riba. Apa itu jual beli? Maka nanti akan kita bahas lebih jauh. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW, dari hadis riwayat Al-Bazar, seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, Ayul kasbi atayabu? Qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai' mabruri. Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. Maka bicara tentang perkara jual beli ini adalah berbicara ketika terjadinya muamalah antara satu orang dengan orang lain. Maka ketika seseorang membutuhkan suatu barang, dia beli dengan apakah menggunakan uang ataupun menggunakan menukar barang yang berbeda, maka kemudian dia mendapatkan suatu barang tersebut, maka ini adalah jual beli. Dulu sekali Rasulullah SAW, sebelum zamannya, ya setelah Rasulullah pun ada, sebelum Rasulullah pun ada, dan bahkan di Indonesia ini dulu orang berjual beli itu adalah dengan cara menukarkan satu barang dengan barang lain. Jadi dia mau beras ditukar pakai sayur, mau beras tukar pakai ikan, mau beras tukar pakai, dan begitu seterusnya. Maka terjadilah apa yang disebut dengan jual beli. Secara pengertian, apa itu jual beli? Maka secara bahasa dan secara istilah menjelaskan bahwa secara bahasa yaitu tukar menukar, itulah yang jual beli. Tapi secara istilah dikembangkan tukar menukar suatu barang dengan uang atau dengan tujuan kemudian melepaskan hak kepemilikan dari orang lain, orang pertama, yang kemudian ia saling rela, maka itu terpenuhilah apa yang disebut dengan jual beli.
satu barang berpindah ke tangan orang lain, maka kemudian orang lain tersebut yang memiliki barang pertama mendapatkan gantinya adalah uang atau harta atau suatu barang lain yang senilai, dianggap senilai dengan barang yang ditukarnya. Hak kepemilikan dan penggunaannya berpindahlah kepada orang yang baru. Maka rukun jual beli ada dibagi ke dalam 3 kategori. Rukun jual beli terhadap pelaku, rukun jual beli terhadap barang, dan rukun jual beli terhadap akad. Kalau terhadap pelaku ada 2 orang, yaitu ada penjual dan ada pembeli. Maka keduanya ini harus memiliki syarat akil balik. Kemudian terhadap barang, barangnya harus yang pertama suci, yang kedua bermanfaat, yang ketiga dimiliki oleh penjual itu. Ada juga kan sekarang orang menjualkan barang orang lain. Kalau dia memiliki menjualkan barang orang lain itu dengan mewakili pemilik pertama, atau pemilik pertama percaya kepada engkau, tolong jualkan barang aku ya, engkau tolong jualkan motor ini, nanti aku kasih engkau duit sebagai jasanya. Itu sah karena si pemilik berwakil kepadanya. Di sana ia sebagai pemilik barang, artinya bertindak sebagai pemilik barang. Yang keempat, syaratnya atau rukunnya jual beli barang itu harus bisa diserahkan, serah terima kan. Yang kelima, terukur. Jadi rukun jual beli itu ada 3, pelaku, barang, akad. Kalau pelaku itu siapa? Pembeli dan penjual. Syaratnya apa? Halus akil balik. Yang kedua, barang. Barang itu harus suci, punya manfaat, dimiliki oleh penjual, dan bisa diserahkan, kemudian terukur. Jadi tidak bisa seorang yang ngaku-ngaku milik dia, Pak, saya jual pulau itu, Bapak mau beli enggak? Itu belum tahu itu punya dia. Itu juga kalau suatu pulau, bicara sebuah pulau, dia mau menjual belikan sebuah pulau, itu harus ada hak, hak kepemilikan yang dibukti dengan sertifikat yang diakui oleh suatu negara yang berdaulat. Nah, begitu. Sama seperti menjual sepeda motor atau mobil, itu mestilah ada yang disebut dengan nama BPKB, buku pemilik kendaraan bermotor. Jadi ada sertifikat bukunya, buktinya yang diakui oleh negara setempat. Kalau kita menjual sepeda motor atau mobil di Malaysia, kita harus punya surat yang diakui oleh negara Malaysia. Tidak bisa kita jual BPKB Indonesia, kita jual di Malaysia. Nah, itu masalah itu. Itu harus ada regulasi-regulasi yang mengatur supaya dia diakui oleh negara Malaysia. Yang ketiga adalah akad. Apa itu akad? Akad adalah suatu perkataan antara seperti ijab dan kabul atau ijab dan kabul antara pemilik yang pertama kemudian menjual kepada orang yang kedua dengan cara yang dibenarkan oleh syarak dan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objektif. Nah, ini yang harus diketahui. Berikutnya, perilaku atau sikap penjual atau pembeli. Yang pertama harus berlaku benar, lurus, tidak menipu, tidak bohong, tidak mengada-ngada. Pernah suatu hari Rasulullah datang ke pasar, dimasukkan tangannya kepada gandum itu. Itu di bawah kok basah, di atas kok kering. Iya Rasul, ini karena kemarin ada sisa dan itu orang-orang nak mau beli karena dia basah, maka dia harus melakukan hal tersebut. Rasul tegur, jangan lakukan seperti ini karena ini akan merugikan pembeli. Karena sesuatu yang menipu itu akan berujung kepada sesuatu yang tidak baik pula. Jadi setiap perkara yang tidak baik yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Setiap engkau berbuat baik kepada orang lain, maka engkau dah berbuat baik sebenarnya kepada diri engkau sendiri. Dan bila engkau berbuat buruk kepada orang lain, maka demikian juga. Maka hendaknya sebagai orang mukmin, orang muslim, orang yang percaya kepada hari akhir, orang yang percaya kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kamera di CCTV. Nah, disaksikan. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita. Bukankah Allah itu adalah
menguasai hambanya? Bukankah Allah itu menguasai kita semua? Bukankah Allah itu menciptakan kita? Allah yang paling tahu kita seperti apa, jelek, buruk, jugilnya kita atau nakalnya kita, Allah Maha tahu. Dan Allah juga Maha tahu apakah kita lurus, jujur, berlaku jujur, berupaya baik atau tidak. Transaksi akan dilaksanakan, menjual dan membeli akan dilaksanakan. Kalaupun dia menipu, dia juga jual beli. Kalau dia tidak menipu, dia bukan juga terjadi jual beli. Maka lebih baik dia lurus, benar, sampaikan apa adanya, maka insya Allah pembeli senang, ya kan? Kalau seseorang pembeli senang, bagi pedagang, apabila ia menjual barang dengan baik, maka pembeli senang, insya Allah dia kembali lagi, beli lagi dan seterusnya. Yang kedua, menepati amanah. Amanah ini adalah berasal dari kata amin, percaya. Maka amanah ini adalah orang yang bisa dipercayai. Maka ia sebagai pedagang atau sebagai penjual, dia harus amanah, menjual dagangannya dengan apa adanya, dengan yang ia sebutkan, dan orang faham akan itu gitu. Jadi sesuatu yang disampaikannya dimengerti orang lain bahwa memang begitulah keadaannya, sehingga tak boleh menjual makanan itu yang baik dia letakkan di atas, yang buruk letakkan di bawah. Jadi pas ngambil, yang buruk bawah, buruk. Padahal Islam tidak mengajarkan seperti itu. Yang ketiga adalah jujur. Mirip dia seperti berlaku benar dan menepati amanah. Cuman jujur ini punya spesifikasi tersendiri. Orang yang berkata tidak membohongi orang lain, maka ia adalah jujur. Orang yang berkata bila membohongi orang lain, maka sungguhnya ia membohongi dirinya sendiri. Celakalah orang yang tidak percaya akan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berkah rezeki yang didapatkan dari tipu menipu, membohongi orang lain, mengecoh orang lain. Apa gunanya harta? Apa gunanya uang bila itu didapat dengan cara yang tidak baik? Tentu tidak akan berkah. Maka yang keempat ada namanya khiyar. Khiyar ini adalah perjanjian. Ada namanya khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Nanti kita akan bahas satu-satu. Fahami dulu khiyar, bahwa khiyar adalah sesuatu hal yang membatalkan jual beli jika terjadi sesuatu. Nah, ada namanya khiyar majlis. Khiyar majlis adalah ketika pihak penjual pembeli itu mengadakan perjanjian di dalam tempat, di satu tempat itu, antara penjual dan pembeli untuk melangsungkan jual beli atau membatalkannya selama masih ada di tempat yang sama. Apabila keduanya telah berpisah majelis akad tersebut, maka hilanglah hak khiyar ini sehingga perubahan tidak dapat dilakukan lagi. Maka ada di bon-bon itu, kalau kita banyak tulis nampak sekarang, bon faktur penerimaan jual beli, barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Nah, itu sebenarnya adalah khiyar majlis, mengambil dari metode syariat agama kita. Kita yang memiliki agama ini, kita yang paham, yang lengkap, yang baik, yang menuntut, yang Allah menuntun, dan yang tentu saja menghindarkan menuntut, menghindarkan perpecahan, menghindarkan kesalahpahaman. Yang kedua adalah khiyar syarat. Orang yang melakukan transaksi jual beli kemudian mengadakan kesepakatan menentukan syarat atau salah satu di antara keduanya menentukan hak khiyar sampai waktu tertentu, maka diperbolehkan meskipun rentang waktu berlakunya hak khiyar tersebut cukup lama. Contoh, ibu membeli baju untuk anaknya. Ibu lupa ini anaknya berapa lah ukurannya, L, XL, M ya, atau coba aja lah beli XL nya dulu. Nanti dia bilang sama penjual, bang, nanti kalau ini kesempitan atau ini kelapangan terlalu lebar untuk anak saya tukar ya bang. Oke, kata bantu, saya kasih waktu 2 hari ya bu. Jadi kalau ibu 2 hari nggak kesini, berarti ibu jadi beli bajunya, nggak ditukar lagi. Oke, baik. Jadilah kesepakatan yang disebut dengan khiyar syarat. Maka apabila bajunya pas, dia nggak balik lagi ke ibu. Tapi ketika ibu tuh sempit bajunya, ibu balik ke penjual, dan penjual mengganti dengan yang baru. Ini namanya khiyar syarat. Yang ketiga adalah khiyar aib, membatalkan atau langsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat sesuatu cacat pada objek yang diperjualbelikan. Contoh, cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Jadi ketika terjadi
jual beli, buah bajunya rupanya lepas 5 atau lepas 2 atau sobek dekat ini ya, dekat lengannya ini. Maka kemudian si ibu mengembalikan, "Bang, ini bajunya sobek, Bang." Ya, maka ini namanya khiyar aib. Agama mengajarkan ini boleh si ibu menukar dengan sesuatu yang lebih baik. Baik, ini adalah instrumen jual beli di dalam pasar. Ada namanya akad salam, pesanan dengan uang lebih dulu, yaitu transaksi jual beli di mana penjual memberikan barang pada pembeli pada masa yang akan datang dengan pembayaran penuh terlebih dahulu. Nah, ini tidak diperbolehkan dalam agama. Ini namanya akad salam. Pesan, kasih duit dulu. Tidak. Yang boleh itu adalah ada barang, ada uang. Nah, itu. Yang kedua adalah proses adalah istisna, pesan dengan uang belakangan. Akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan pesanan tertentu itu disepakati antara pemesan dan pembeli, penjual, pembuat, juga hendaklah dihindarkan. Ini nama istisna. Tidak boleh menghindarkan perselisihan, persengketaan. Lalu bagaimana dengan yang COD sekarang? COD beda men, beda bro, ya kan? Beda mas bro. Jadi kalau COD itu kita pesan barang, spesifikasi warna baju putih dengan panjang, lingkar lengan sekian, lingkar dada sekian, semua panjang lengan sekian, panjang baju sekian, depan berapa, belakang berapa. Nah, itu disebutkan demikian, baju datang, periksa, baru bayar. Kan ada Pak, yang kalau misalnya COD itu orang tidak mau bayar, pesannya beda. Nah, ini ia menganggap bahwa pesanannya itu sebenarnya mengantarkan adalah penjual, tapi tidak. Sekarang yang harus dihindarkan adalah ketika yang mengantarkannya itu adalah jasa transportasi, maka hendaklah dia bayar, karena si jasa transportasi sudah meluangkan waktu untuk mengantarkan dan mengambil jasanya saja. Berapa jasa antarnya gitu. Maka ini hendaklah dicermati baik-baik, karena dalam kehidupan kita banyak sekali hal-hal yang baru yang tidak ada pada zaman Nabi. Tapi pada prinsipnya seluruh hukumnya ada. Bertanyalah kepada orang yang lebih paham, bertanya kepada ustadz, bertanya kepada guru, bertanya kepada bapak, kepada ibu, pada ayah, bunda, kakek, nenek. Bertanyalah bahwa boleh ke ini ya, boleh ke ini ibu gitu. Maka insya Allah apabila kita sering rajin bertanya dan menggali ilmu, maka kita akan mendapatkan pengetahuan yang lebih baik. Yang ketiga, rahan gadai, yaitu transaksi menggunakan akad gadai. Boleh dilaksanakan dengan syarat-syarat tertentu. Boleh dilaksanakan dengan ketentuan tertentu. Yang murabahah, menjual satu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai laba, itu boleh. Kemudian ijarah, kontrak, suatu kontrak sewa yang kemudian jadi sewa menyewa, jual beli ketika penyewa menggunakan pembayaran pada akhir kontrak. Transaksi yang dilarang. Semua aktivitas investasi, perdagangan atas barang dan jasa yang diharapkan Allah adalah jual beli manusia, arak, narkoba, dan sebagainya. Riba, penipuan, kecurangan, perjudian, transaksi yang mengandung ketidakpastian atau gharar. Contoh, membeli rambutan 1 pohon. Beli ya Pak, rambutan itu 1 pohon itu saya semua tuh Pak, nanti kalau panen 500.000 nih. Nah, itu tidak boleh diharamkan. Karena apa sebab ini khawatir terjadi nanti ada pihak yang dirugikan. Penimbunan barang atau ihtikar, monopoli, rekayasa permintaan. Rekayasa permintaan ini ya macam-macam lah kalau sekarang ini. Baik an-najasi itu termasuk juga orang yang memesan tapi dia tidak utuh kemudian dia simpan. Suap, risuah, ta'aluk, penjual membeli kembali dengan syarat pengurangan harga, pembelian kembali dengan penjualan daripada pihak pembeli, atau yang disebut dengan buyback guarantee itu, beli kembali, garansi beli kembali itu. Talaki arukban, mencegat petani menghasil sebelum sampai ke pusat penjualan tanpa tahu harga pasar ini. Yang terakhir ini penting karena hadisnya menyebutkan memang talaku itu atau talaki itu arukban itu disebutkan dalam hadisnya disebut dengan
bahasa Indonesia menyebutnya dengan ini apa namanya ini, orang yang mencegat petani datang nih mau ke pasar, mau jual hasil dagangannya, hasil panennya. Kalau dia beli dengan harga pasar tidak masalah. Ini yang masalah ini dia beli dengan harga yang ditekan yang serendah-rendahnya. Wah, caranya misalnya 15.000 berasnya. Dia beli 10.500 ya Pak. Nanti saya mau jual lagi. Nah, itu kalau misalnya ini menekan harga dan membuat rugi orang lain, diharamkan. Tidak boleh dalam agama kita sampai merugikan orang lain. Apa artinya kita membeli kemudian orang lain rugi ternyata gara-gara kita? Sementara dia, kecuali si penjual tahu harga pasar. Nah beda. Kalau penjual ini dia udah tahu harga pasar 15.000, dia kasih 13.000, nanti untungnya 2.000, boleh, tidak ada masalah. Tapi ini belum tahu harga pasar, tengkulak. Jadi kalau Indonesia nyebut tengkulak, orang yang memang dia nungguin orang-orang, kemudian dia beli murah, dia jual bisa jual mahal. Itu tidak boleh. Sangat tidak diperbolehkan karena merugikan orang lain. Dan yang terakhir jual beli pada saat sholat Jumat. Jumat ya sembilan. Jika dia di sholat minum Jumat, apabila engkau dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, fas'au ila zikrillah, segera mengingat Allah, wa zarul baik, tinggalkan jual beli, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian ya Anda sekalian, pembahasan kita pada hari ini untuk tentang jual beli. Maka nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas. Baik Anda sekalian, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang riba, dan nanti macam-macamnya juga ada. Tolong dibaca saja bukunya, karena maklumlah namanya penjelasan dalam video juga kadang-kadang teramat sulit atau kadang-kadang susah dimengerti. Sesekali nanti kita akan jadwalkan untuk untuk Zoom ya. Nanti per kelas akan kita jadwalkan Zoom. Bagi yang bisa saja, bagi yang tidak juga nggak ada masalah. Kemudian nanti bagi yang tidak bisa lihat videonya, bisa lihat rekamannya. Terima kasih. Sampai jumpa, dan ingat, berbuat baik kepada kedua orang tua. Patuhlah kepada kedua orang tua, karena orang tua ini adalah orang yang Allah anggap mewakili perintah-perintah Allah ada dalam keridhaan Allah, ada dalam keridhaan orang tua. Kalau orang tua sudah tidak ridho dengan kita, maka sulit kita akan mendapatkan ridho Allah dan izin Allah. Baik, demikian saja. Jaga kesehatan selalu. Salam untuk orang tuanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.